Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang babu maja'a fit tanjim. Bab apa yang datang tentang tanjim, peramalan atau meramalkan kejadian-kejadian melalui perbintangan. Ya. Udah ketemu bukunya? Halamannya. Deh, saya bacakan. Qala al-Bukhari fi sahihihi, telah berkata Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Qala Qatadah, telah berkata Qatadah, khalaqallahu hazihin nujuma lisalas. Allah telah menciptakan bintang-bintang ini lisalas untuk 3 perkara. Pertama, di situ lafadznya zinatan, langsung zinatan apa ja'alaha? Zinatan. Zinatan ya, kalau di hadis Bukhari ini ja'alaha ya. Zinatan lisama. Pertama untuk hiasan langit. Bintang-bintang itu untuk hiasan langit. Wa rujumal lisyayatin, dan untuk rujum. Itu pelontar untuk setan ya. Wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai alamat atau tanda yang petunjuk arah, yang ditunjuki dengannya itu. Faman ta'awwala fiha, di situ ghaira apa bi ghairi? Ghaira. Kalau di Bukhari bi ghairi ya. Faman ta'awwala fiha ghaira zalik, siapa saja yang mentakwil, menafsirkan ya, fiha tentangnya, tentang bintang-bintang, ghaira dzalik, selain itu, akhta'a, maka dia telah keliru, wa ado'a nasibahu, dan dia telah menyanyiakan nasibnya, bagiannya, wa takallafa ma la ilma lahu bih, dan dia telah membebani apa yang tidak ada ilmu baginya dengannya. Intaha, berakhir intah, itu selesai perkataannya itu. Nah, jadi hadis ini hadis mu'allaq. Kalau di Imam Bukhari itu hadis mu'allaq, karena Imam Bukhari nggak ketemu dengan Qatadah surat tabi'in. Hadis mu'allaq itu tergolong hadis yang lemah, tapi hadis mu'allaq di kitab Sahih Bukhari itu sudah sah ya. Jadi hadisnya sudah sah. Nah, hadis ini menerangkan tentang bintang-bintang itu Allah ciptakan untuk 3 hal aja. Pertama untuk apa? Hiasan langit, ya. Kedua untuk pelontar setan. Nah, ini pelontar setan maksudnya adalah setan-setan itu sudah tidak bisa lagi mencuri berita langit. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, setan-setan itu bisa mencuri berita langit. Kemudian berita langit itu disampaikan kepada para dukun itu. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu sebagai petunjuk arah, baik di lautan atau di daratan. Nah, ini perkataan Qatadah ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Pertama coba yang tentang hiasan langit, bintang untuk hiasan langit. Buka surat Al-Mulk ayat 5. Dia ketemu dong. Coba baca. Iya betul, coba baca. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabihha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Udah habis itu aja. Artinya ada terjemahannya enggak? Dan sungguh telah
telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Udah. Ini ada dua sekalian nih di sini. Pertama untuk hiasan langit dan pelontar setan. Walaqad, dan sungguh benar-benar zayyana, kami telah menghiasi as-samaa, langit ad-dunya. Langit dunia itu langit yang pertama. Yang kita lihat. Langit itu ada 7 yang kita lihat langsung, ini namanya sama'id dunya, ya. Langit dunia, langit yang pertama bimasohi abimasobih, dengan bintang ini dalilnya, dalil bintang-bintang sebagai hiasan lah langit itu. Dan yang rujumali syayatin berikutnya itu sama al-muluk ayat 5 juga, waja'alnaha, dan kami telah menjadikannya rujum, pelontar, nisyayatin, apa yang namanya, bagi bintang. Nah itu dalilnya, ya. Di lontar sama bintang-bintang, meteor. Itu kadang siapa yang pernah lihat meteor? Oh, pernah lihat nggak meteor? Wah, kasihan belum pernah lihat nih. Itu ya, itu dalil buat yang tadi apa pertama, hiasan langit dan pelontar setan. Kemudian yang untuk apa ya, alamat ya, petunjuk arah, itu buka surat ini, coba surat Al-An'am. Itu ada gak disebutin? Nggak ada. Nggak ada. Surat Al-An'am ayat 97. Surat apa tak? Al-An'am. Iya betul. Coba aja nih. Wallazi za'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil bari wal bahr. Iya udah, sampai situ artikan. Dan dia menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikan petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Ya, itu dalilnya ya. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian an-nujum, bintang-bintang, litahtadu biha, supaya kalian dapat mendapat petunjuk dengannya, dengan bintang-bintang itu, fi zulumatil barri wal bahr, di kegelapan daratan dan lautan. Tuh kalau misalkan hari tertentu, siapa yang pernah lihat di langit bintang itu bentuknya kayak layang-layang, pernah lihat gak? Terus kayak Scorpio, kayak gitu. Nah itu sebenarnya kalau kita mempelajarinya itu untuk petunjuk arah. Kalau kita berada dalam kegelapan itu kan nggak ada lampu, ya kan? Kalau kita sekarang enak nih ada lampu, tuh ya. Coba di hutan misalnya gitu, kita ngambil petunjuk jalan itu lewat mana? Ya lewat bintang-bintang. Tuh, ya. Di lautan juga sama. Tuh, ada ilmunya. Perlu juga memang kita sedikit banyak tahu ya tentang itu ya. Nah itu yang diperbolehkan mempelajari apa namanya, ilmu perbintangan. Jadi nujum ini kan apa namanya, yang kita bahas tentang antanjin itu kan, tentang ilmu perbintangan itu ada yang dibolehkan mempelajarinya, ada yang tidak diperbolehkan. Tuh. Nah, tadi yang diperbolehkan 3 doang.
Nah, kemudian berikutnya faman ta'awwala fiha, siapa saja yang menafsirkan tentangnya, tentang bintang-bintang itu ghairu dzalik, selain itu, maksudnya selain apa? Selain yang 3 tadi, akhto'a, maka dia telah keliru, ya, telah keliru. Kemudian wa'ado'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan bagiannya, watakallafa mala ilma lahu bih, dan dia telah membebani apa yang tidak ada ilmu baginya tentangnya. Nah, ini yang menafsirkan apa namanya, bintang-bintang seperti apa itu contohnya. Dulu apa itu yang di TV itu? Gemini gitu. Ya, orang yang bintangnya Gemini. Zodiak gitu. Iya, zodiak, maksudnya ilmu zodiak itu ilmu ramal, itu namanya. Nah, itu yang apa namanya, di luar dari yang 3 perkara tadi kan, ilmu zodiak itu kan. Nah, maka itu termasuk ilmu ramal, ilmu yang tidak dibolehkan untuk diyakini. Kalau diyakini, karena itu menceritakan tentang apa ya, zodiak itu perkara-perkara yang gaib, itu apa namanya, batasan yang tidak dibolehkan itu, karena membicarakan tentang ramalan yang gaib, gitu ya. Kan banyak anak muda yang nggak mengerti ya, dia meyakini, gue bintangnya ini nih, berarti ini bulan ini gue dapet jodoh, misalnya dapat yang lainnya, ya itu nggak benar gitu ya. Nah, pentingnya kita mengaji jadikan kita tahu ya kan. Nah, dia telah menyanyiakan bagiannya dari usianya, dari ilmunya, dari umurnya maksudnya. Kemudian dia, karena dia menyibukkan diri dengan apa yang tidak ada faedah, bahkan itu membahayakan ini di mana itu? Syirik, itu ya. Nggak boleh. Soal bintangnya apa ya? Apa? Bintang 7, bintang 7. Bintang 7. Bukan puyer. Bukan bintang puyer, bukan. Bintang kejora ya. Nah, jadi bisa dipahami ya di sini ya. Pokoknya selain 3 ini, yaitu ilmu perbintangan, itu adalah ramalan. Nah, terus kalau kayak gitu gimana itu? Apa yang namanya? Ramalan cuaca. Kayaknya nggak boleh mesti perkiraan. Benar. Kalau itu kan apa namanya? Itu termasuk ilmu yang memang dipersepsikan ya sama ulama-ulama itu. Ada yang Suka bener ya ramalan cuacanya. ya, ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang melarang. Nah, nanti kita baca coba Sekarang nggak bilangnya ramalan, nggak perkiraan. perakiraan. Iya, perkiraan. Nggak ada ramalan. Coba dibaca hadis berikutnya. Abu Musa menuturkan. Yang mana? Bawahnya kan. Bawahnya kan? Bukan, Abu Musa. bukan sebelumnya. Tentang mempelajari letak-letak Iya itu. peredaran bulan. Kan Qatadah memakruhkan. Makruh. Sedang Ibnu Uyainah tidak membolehkan. Demikian disebutkan oleh Hafs dari mereka. Tetapi Imam Ahmad dan Ishaq memperbolehkan hal tersebut. Nah, ini yang tadi saya katakan. Wakariha Qatadah memakruhkan ta'alluma manazil qamar, mempelajari apa namanya, tempat-tempat bintang. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi, tapi Ibnu Uyainah nama ulama itu ya, tidak memberi rukhsah, tidak memberi kelonggaran di tentangnya. Arti dilarang gitu ya. Kalau Qatadah memakruhkan. Dan zakarahu Harb anhuma, ini nama orang, Harb menyebutnya dari keduanya, dari Qatadah dan Ibnu Uyainah. Warakhasa
dan dia memberi rukhsah fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Tapi Imam Ahmad dan Imam Ishaq itu memberi rukhsah di tentang mempelajari manazil, tempat-tempat bintang itu ya. Manazil qamar itu yang manazil tempat turun. Yakni bulan itu turun di setiap malam di satu tempat. Tuh. Satu bulan, jadi tiap malam itu singgah di satu tempat. Wahya samanin wa ishrun manzilah. Dan dia ada 28 tempat. Dan mengetahui tentang itu termasuk ilmu tasyid namanya. Nah, tapi di sini yang kita mau ambil faedahnya yaitu mempelajari tempat-tempat peredaran bulan, ya, yaitu maksudnya kita mengetahui arah kiblat. Memang itu tidak tahu arah kiblat ada di sebelah mana. Nah, itu dari ilmu ini, mempelajari ilmu peredaran bulan. Kemudian mengetahui waktu-waktu sholat. Nah, dari ilmu ini, dari mana itu? Nentuin waktu sholat yang di masjid-masjid itu, maghrib jam sekian. Iya, itu. Kemudian mengetahui musim-musim, musim dingin, musim panas dan yang lain-lainnya. Nah, dari ilmu ini, ada sebagian ulama tidak membolehkan, ya kan? Karena termasuk, kalau tidak membolehkan berarti termasuk apa? Ilmu ramalan. Jadi ramalan bintang. Tapi Qatadah memakruhkan. Kemudian Imam Ahmad memberi rukhsah, ya, dan Imam Ishaq. Nah itu Allah kalau yang lebih mendekati kebenaran itu insya Allah pendapat Imam Ahmad dan Imam Ishaq, ya. Tapi yang namanya perbedaan pendapat ya, kita nggak boleh merasa pendapat kita paling benar, ya, karena sifatnya juga dugaan, ya. Tadi kalau misalkan nggak boleh tuh nih, ente kalau ajan nggak boleh lihat jam. Kalau mengharamkan, ente mengharamkan nggak? Nah itu. Kemudian nanti yang pakai ilmu hisab tuh ilmu hitung, sama dari sini mempelajari. Berarti boleh gak ramalan cuaca? Perakiraan cuaca? Nggak boleh. Boleh. Ya itu beda pendapat. Tinggal ya kembali pendapat yang mana yang dipegang gitu ya. Kalau saya pribadi condong kepada pendapat Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Karena menisbatkan kepada mengetahui yang gaib dengan menisbatkan kepada sesuatu. Ya walau alam sok ya. Dan kemudian berikutnya coba baca. Abu Musa menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, Talasun la yadkhulunal jannah mudminu khamrin sadikun bisihr faqatihul rahim. Ada 3 jenis manusia yang tidak masuk surga, yaitu pecandu khamar, peminum minuman keras, orang yang mempercayai sihir, dan pemutus hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Iya. Ya, wa an Abi Musa, dan dari Abu Musa dia berkata kalau Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW salah satu. Ya, salah satu ada 3 perkara la yadkhulunal jannah
yang mereka tidak akan masuk surga. Ini larangannya di sini. Tuh ya, dari yang tadi bab yang kita bahas tuh kan. Pertama apa? Mudeminul khamri. Mudemin itu asal artinya yang selalu menetapi, yang selalu membiasakan. Mudeminul khamri, yang membiasakan atau menetapi atau selalu minum khamar. Kalau diterjemahkan peminum khamar. Onan waqati'ul rahim atau rahmi itu boleh. Dan pemutus rahim. Wa musaddiqun bisihir, dan yang membenarkan sihir, yang beriman kepada sihir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa fi sahihihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Nah, jadi ada 3 nih yang tidak bakal masuk surga. Kalau nggak masuk surga berarti masuk apa ini? Neraka. Pertama minum homer. Peminum itu tukang mabok. Apa namanya? Selalu. Beda yang minum sama peminum. Kalau yang minum tidak terus menerus, tapi dosa juga. Tapi kalau peminum dia sudah membiasakan selalu minum homer. Bagaimana kok bisa nggak masuk surga kalau misalkan dia tobat? Bisa nggak masuk surga? Bisa. Nah di sini maksudnya yang tidak akan masuk ke peminum homer, maksudnya dia itu minum homer, selalu minum homer sampai dia mati belum sempat tobat. Siapa yang tahu mati total lagi nyekek botol. Kemudian pemutus silaturahim. Kemudian yang membenarkan sihir. Nah, di mana itu pendalilan itu di bab ini, bab ramalan bintang. Maksudnya di sini begini, ramalan bintang itu apa namanya, tanjim itu ramalan bintang termasuk membenarkan sihir. Itu isimat hukumnya di situ, ya. Jadi yang meyakini membenarkan ramalan bintang sama juga membenarkan sihir. Itu dalilnya. Jadi nggak boleh lagi kita meyakini ramalan bintang yang menerangkan perkara-perkara gaib, ya. Bisa dipahami ya, hukumnya haram. Mana lafaz yang menunjukkan haram yang dari awal kita bahas? Nih, lafaz yang menunjukkan haramnya yang mana? Nggak lihat buku, nanti kan udah kayak Imam Bukhari, udah hafal. Mana lafaz yang menunjukkan larangan dari awal kali kita bahas? Bukan. Itu ancaman. Ancaman yang mana? Ancamannya la yadkhulunal jannah itu. Jadi baik dalam Al-Quran nanti kalau baca itu kan, atau hadis, lafaz-lafaz yang menunjukkan ancaman itu menunjukkan larangan. Ya, seperti contohnya tidak akan masuk surga. Ini kan ancaman kan? Ini lafaz yang menunjukkan larangan. Kebalikannya, lafaz-lafaz yang menunjukkan kabar gembira misalnya, itu adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan perintah. Seperti misalkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk surga. Berarti beriman dan beramal soleh itu diperintah, begitu. Ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi dosa besar,
meramal ramalan bintang, meramalkan kejadian dengan ilmu perbintangan, hukumnya haram. Kalau haram, kalau kejadian apa? Dosa. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Itu dulu ya, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.